Polres Probolinggo Kota tangkap 2 geng motor bawa sajam, 2 anggota polisi jadi korban. Probolinggo CB News Indonesia. Maraknya geng motor yang sering nongkrong dan berkumpul di wilayah Kota Probolinggo, juga memposting kegiatan mereka di medsos menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran pada masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya informasi tawuran geng motor antara Gaza dan All Star. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani melalui PLT Kasih Humas Ibtu Zainullah mengatakan, bahwa anggota Polres Probolinggo Kota menerima informasi bahwa akan ada tawuran antar geng motor. Awalnya kami mendapatkan informasi adanya rencana tawuran pada jam 1 malam di Rusunawa Bestari, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Informasi ini lalu disampaikan ke Piket Reskrim dan Patroli Samapta, di mana diperoleh fakta bahwa geng Gaza berada di Jalan WR Supratman, dan salah satu anggotanya membawa sajam jenis celurit yang akan digunakan untuk tawuran, jelas Ibtu Zainullah, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2024. Hal ini ditindaklanjuti oleh petugas dan segera meluncur ke lokasi, yang mana diketahui bahwa geng tersebut sudah berusaha dibubarkan oleh warga namun tidak diindahkan. Karena tidak ingin terjadi korban pada warga sekitar, akhirnya kedua anggota kami yang tidak berseragam berusaha untuk mengamankan pelaku, namun justru pelaku mengeluarkan celurit dari pinggang kirinya, dan langsung mengayun-ayunkan celurit dari atas ke kanan dan ke kiri serta ke bawah, ke arah anggota kami yang bernama Bribda AFF, dan mengenai tangan kirinya atau telapak tangan saat akan berusaha mengamankan celuritnya. Selain itu, pelaku juga melukai pipi dan dada kiri Bribda AFF. Mengetahui Bribda AFF terluka parah karena sabetan celurit, Bribda Ark yang saat itu berada di belakang Bribda AFF berusaha merebut celurit dari tangan pelaku, dengan cara memegang bagian tajam pelaku dengan menggunakan kedua tangan kosong hingga akhirnya membuat telapak tangan kiri dan jari-jari tangan kiri mengenai bagian tajam celurit pelaku. Beruntung Piket Reskrim dan tim Samapta Polres Probolinggo Kota segera datang, dan akhirnya berhasil mengamankan 22 orang dari beberapa kelompok geng, termasuk yang membawa sajam jenis celurit, dan mereka langsung digelandang menuju kantor Polres Probolinggo Kota untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan, jelas Ibtu Zainullah. Sedangkan korban pembacokan Bribda AFF dan Bribda ARK langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, untuk mendapatkan pertolongan medis. Pelaku yang masih berstatus pelajar ini diketahui berinisial AL 17 tahun warga Dusun Pasar, Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo ini, alhamdulillah kita sudah berhasil mengamankan beberapa yang diduga melakukan tersebut. Sebanyak 23 orang kami amankan, kemudian kami mintai keterangan semuanya, kami pilah-pilah, kemudian didapati bahwa 1 orang sebagai pelaku pembacokan. Yang berikutnya 1 orang lagi sedang didapati membawa sajam. Kemudian 1 orang lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dari semua yang diamankan itu, dia adalah yang memprovokasi, mempengaruhi yang lain untuk berkumpul dan membawa sajam serta akan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain, seperti itu. Sementara motifnya sendiri? Untuk motif, berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari semua yang kita amankan itu, awalnya ada bibit permusuhan antara satu geng dan geng lainnya, kemudian di antara geng tersebut ada yang ulang tahun, sehingga dia merasakan bahwa ulang tahun itu dirayakan dengan cara akan menyerang geng yang lain, seperti itu. Namun masih belum terlaksana. Kita berhasil kita deteksi, kita cium gelagatnya ini sehingga kita bisa amankan dan tidak sampai terjadi seperti itu. Untuk korban 2 anggota Polri ini kondisinya seperti apa? Alhamdulillah sampai saat ini membaik, sudah mendapatkan penanganan dari dokter, namun masih ada di rumah sakit. Sementara pasal yang disangkakan? Untuk yang pembacokan, tetap kita kenakan undang-undang darurat dan diuntukkan dengan pasal 351. Untuk yang sajam, hanya undang-undang darurat saja. Kemudian untuk yang memprovokasi kita kenakan pasal 160 KUHP, di mana
dia sebagai provokator, seperti itu. Kemudian sisanya yang lain kita kenakan tipiring, yaitu pasal 503 KUHP mengganggu ketertiban umum. Berarti wajib laporan ya, yang sudah dipulangkan itu. Jadi rencananya besok Rabu ini dia wajib lapor ke sini, sekaligus kita bawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang TPD.